Hai teman-teman semua, tahu nggak sih di tahun 2023 ini terdapat perubahan dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri loh. Yuk tonton videonya biar kalian nggak ketinggalan info. Let's go! Jalur penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri ada 3, yaitu yang pertama berdasarkan prestasi, yang kedua berdasarkan tes, dan yang ketiga jalur mandiri. Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu jalur prestasi atau yang dikenal juga dengan jalur undangan. Dahulu, jalur ini disebut jalur SNMPTN, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Pihak penyelenggaranya dikenal dengan nama LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Namun, setelah dikeluarkan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022, jalur ini berganti nama menjadi SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, dan pihak penyelenggaranya yaitu SNPMB BP3, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Lalu, apa sih perbedaan jalur prestasi yang dahulu dengan yang sekarang? Apa saja yang berubah? Nah kan kita udah tahu tuh, jalur prestasi yang dahulu dikenal dengan SNMPTN. Nah di dalam SNMPTN ini memisahkan calon mahasiswa berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Jadi pilihan program studi dibatasi berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Sebagai contoh, ketika seorang siswa itu jurusan IPA di SMA, nantinya ia akan memilih program studi ya jurusan IPA. Begitu juga dengan IPS maupun anak bahasa. Lalu, apakah boleh tukar prodi? Dari IPA bisa ke jurusan IPS atau prodi IPS? Bisa. Dikenal dengan istilah linjur atau lintas jurusan, tetapi kemungkinannya sangat kecil dalam SNMPTN ini. Dari situ kita tahu bahwa berarti pilihan program studi sudah dibatasi berdasarkan jurusannya. Kalau misalnya IPA, mau nggak mau, pilihan program studinya sesuai dengan prodi-prodi IPA. Begitu juga dengan IPS maupun anak bahasa. Contohnya, anak IPA. Prodi IPA apa? Kedokteran, teknik. Kemudian anak IPS. Prodi IPS apa? Manajemen, ilmu komunikasi, hubungan internasional. Begitu juga dengan anak bahasa. Jadi peserta didik tidak punya kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan aspirasi karirnya. Karena memang sudah harus mengikuti jurusan di SMA, padahal belum tentu jurusan di SMA itu memang jurusan yang benar-benar dia inginkan. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena biasanya waktu SMP mau masuk ke SMA itu kebanyakan anak hanya ikut-ikutan atau hanya asal pilih. Karena memang masih labil ya waktu SMP ke SMA, benar-benar memikirkan apakah aku benar-benar cocok di IPA atau IPS atau bahasa gitu. Jadi waktu setelah berjalannya dia di SMA kadang berpikir aku salah jurusan. Tapi karena di SNMPTN ini pilihan program studi sudah dibatasi berdasarkan jurusan, mau tidak mau dia akan memilih prodi sesuai dengan jurusan yang ada di SMA, meskipun sebenarnya diri dia itu lebih ke jurusan yang lain gitu. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, di jalur SNMPTN ini hanya ada mata pelajaran tertentu yang dipertimbangkan dalam seleksi. Mata pelajaran lain menjadi dianggap tidak terlalu penting, fokus belajar tidak menyeluruh. Oke, di SNMPTN ini memang hanya mapel tertentu ya yang dipertimbangkan. Contohnya untuk jurusan IPA, mapel yang dipertimbangkan itu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, kimia, dan biologi. Untuk IPS, itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Begitu juga dengan anak bahasa, ada mata pelajaran yang dipertimbangkannya gitu. Dan itu tidak semua mata pelajaran. Jadi, bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? Nah, jadi mata pelajaran yang lain itu kurang ajarnya gitu. Karena mereka hanya benar-benar fokus ke 6. Misalnya anak SMA itu fokus ke 6 itu, karena memang itu yang dipertimbangkan. Jadi mata pelajaran ini ya hanya sekedar mengikuti dan sekedar belajar, biasanya seperti itu. Oleh karena itu, SNMPTN tadi dirubah nama menjadi SNBP,
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Nah, di SNBP ini berfokus pada pemberian penghargaan yang tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Sangat berbeda ya, tadi itu hanya memfokuskan atau mempertimbangkan mata pelajaran tertentu. Kalau di SNBP ini, dia semua mata pelajaran benar-benar diperhatikan. Nah, untuk sistem penilaiannya di SNBP ini, itu yang pertama minimal 50% nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran. Iya, seluruh mata pelajaran. Yang kedua, maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Ini terbagi menjadi 3 ya di sini. Yang pertama, nilai rapor dari maksimal 2 mata pelajaran pendukung. Jadi memang semua mata pelajaran itu dipertimbangkan sebanyak minimal 50%. Tapi ada 2 mata pelajaran yang mendukung sesuai prodi yang diambil. Kemudian yang prestasi, seperti mungkin menjuarai lomba, yaitu tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Tuh. Kemudian yang ketiga, portofolio, untuk program studi seni dan olahraga. Nah, ketentuannya juga itu PTN menentukan 1. Komposisi persentase komponen 1 dan 2 dengan total 100%. 2. Subkomponen untuk komponen 2 dan komposisi persentase bobotnya. Penentuan ini dapat berbeda antar prodi dalam PTN yang sama. Jadi ini itu ditentukan dari tergantung perguruan tinggi negeri mana yang kalian ambil. Dan jurusan apa sih yang diambil, karena tiap prodi itu berbeda-beda cara penilaiannya, tapi tetap sesuai dengan peraturan ini, minimal 50% nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran dan maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Oke, jalur penerimaan mahasiswa baru yang kedua yaitu jalur tes. Dahulu jalur ini disebut SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Tesnya dalam bentuk UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nah, pihak penyelenggaranya yaitu LTMPT. Tetapi sekarang SBMPTN berganti nama menjadi SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Untuk pihak penyelenggaranya juga berganti menjadi SNPMB BP3. Untuk jalur seleksi berdasarkan tes yang dahulu kan dikenal dengan SBMPTN. Nah, di SBMPTN ini mengujikan banyak materi dari banyak mata pelajaran. Hal itu membuat peserta didik harus banyak menghafal. Guru pun kejar tayang untuk menuntaskan materi, sehingga kurang menekankan pemahaman. Guru juga menghabiskan waktu belajar untuk melatih peserta didik mengerjakan soal-soal latihan UTBK. Hal ini membuat kualitas pembelajaran turun. Kemudian yang kedua, banyak peserta didik yang merasa harus mengikuti bimbingan belajar. Lalu bagaimana dengan keluarga yang kurang mampu? Otomatis lebih sulit untuk masuk PTN. Oleh itu, Permistek mengeluarkan peraturan yang terbaru, yaitu SBMPTN berganti nama menjadi SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nah, di SNBT ini kini berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Jadi dalam SNBT ini tesnya tidak ada lagi tes mata pelajaran. Yang ada hanya tes skolastik yang mengukur 1. Potensi kognitif, 2. Penalaran matematika, 3. Literasi dalam bahasa Indonesia, dan yang keempat literasi dalam bahasa Inggris. Untuk yang masih bingung, contoh soalnya itu seperti apa dan bingung belajar dengan buku apa? Kalian bisa tonton video aku sebelumnya, yaitu tentang review lengkap buku Daking TPS SNBT 2023. Nah, untuk jalur penerimaan mahasiswa baru yang ketiga yaitu jalur mandiri. Sebelumnya, jalur mandiri tidak memiliki standar transparansi antar PTN karena mekanisme dan tata cara seleksi jalur ini sepenuhnya menjadi kewenangan PTN. Tingginya keragaman jenis mekanisme seleksi jalur mandiri antar PTN dan tidak ada standarisasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas proses seleksi membuat banyak persepsi publik bahwa jalur seleksi mandiri lebih berpihak pada calon mahasiswa yang memiliki kemampuan finansial tinggi. Padahal, perguruan tinggi negeri merupakan instansi pemerintah yang harus memberikan pelayanan secara adil kepada masyarakat. Ini memang benar ya, karena aku sendiri sebagai siswa kelas 12
itu sering mendengar bahwa jalur mandiri itu kayak mengeluarkan biaya yang lebih tinggi gitu. Jadi banyak persepsi kalau misalnya masuk jalur mandiri itu adalah orang-orang yang memiliki finansial tinggi atau orang-orang kaya gitu. Oleh karena itu, kini pemerintah mengatur agar seleksi secara mandiri oleh PTN diselenggarakan dengan lebih transparan. PTN diwajibkan mengumumkan paling sedikit, ini pengumuman yang sebelum pelaksanaan seleksi mandiri ya. Yang pertama, jumlah calon mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi atau fakultas. Jadi harus jelas, jumlah yang diterima itu ada berapa sih yang memang dibutuhkan, atau bangku yang memang harus terisi gitu. Kemudian yang kedua, metode penilaian calon mahasiswa terdiri atas yang pertama, tes secara mandiri, 2. Kerjasama tes melalui konsorsium perguruan tinggi, 3. Manfaatkan nilai dari hasil SNBT, atau yang keempat, metode penilaian calon mahasiswa lainnya. Jadi harus jelas tuh metode penilaian apa aja sih, dan biasanya itu bobotnya berapa sih. Yang ketiga, besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi. Jadi ketika lulus, sekian loh biaya yang harus dibayar, gitu tuh harus jelas kisaran biayanya. Dan yang keempat, calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi. Contohnya ini, misal ada orang yang menawarkan, kamu gak usah tes, kamu bayar sekian, nanti kamu langsung keterima di PTN ini, kamu langsung bisa masuk ke prodi ini gitu. Itu contoh ya, itu sudah menyalahi aturan kan? Jelas itu sangat melanggar aturan, karena di sini jelaskan bahwa seleksi mandiri oleh PTN harus berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Yang kedua, tata cara seleksi mandiri diatur oleh masing-masing PTN. Tata caranya memang oleh masing-masing PTN, tetapi untuk seluruh PTN itu diwajibkan melakukan hal yang tadi disebutkan ya, keempat hal tersebut itu sebelum pelaksanaan seleksi mandiri sudah harus diumumkan. Dan yang keempat, calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi. Thank you for your watching. Semoga paham ya. Bye bye.